Pemirsa, banjir di kawasan Priuk Damai dan Mutiara Pluit, Tangerang, Banten berangsur surut. Petugas memaksimalkan semua mesin pompa yang merendam ratusan rumah warga. Normalnya air di situ Bulakan, Priuk, Kota Tangerang dimanfaatkan petugas untuk mengerahkan semua mesin pompa air di wilayah tersebut. 7 mesin pompa dan pompa air bantuan dari Balai Besar Ciliwung Cisadane terus menyedot air yang merendam ratusan rumah di perumahan Priuk Damai dan Mutiara Pluit sejak Kamis malam. Penurunannya sangat signifikan, sudah 1,5 meter penurunannya, karena 5 pompa ini sudah berjalan yang ada di Mutiara Pluit. Juga kita dibantu oleh mesin pompa dari Balai Besar Ciliwung Cisadane. Ini benar-benar membantu kita. Hari ini juga kita akan menurunkan submersible kita, sama PUPR juga akan turun. Mudah-mudahan dalam waktu 1 hari ini kita pompa dengan penambahan 2 pompa ini. Mudah-mudahan penyurutannya juga semakin menurun. Memasuki hari kelima, ratusan pengungsi masih bertahan di posko pengungsian. Hingga kini, aktivitas warga belum normal kembali karena banjir masih merendam permukiman warga. Jika kondisi cuaca dan tidak ada kiriman air dari hulu, diperkirakan banjir di 2 titik terparah terdampak banjir tersebut akan surut besok. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir juga masih merendam 2 dusun di Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Ketinggian air masih mencapai 1,5 meter. Banjir terparah masih terjadi di 2 dusun desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat. Ketinggian air di wilayah ini masih bertahan di angka 1,5 meter. Akses jalan utama masih terputus dan tergenang banjir sehingga aktivitas warga terganggu. Perahu menjadi satu-satunya sarana transportasi untuk mengangkut warga maupun logistik ke dalam permukiman. Udah surut rumahnya, Mas? Udah, kalau rumah mah. Udah, rumah berapa? Tadinya ketinggiannya berapa? 1 meter di rumah. Di rumah. Sekarang udah surut? Sekarang udah surut, cuma di jalannya masih Apa? dada. Oh, ini sekarang tetap masih mengungsi atau gimana? Masih tetap ngungsi, Pak. Belum Masih. ada listrik. Kondisi tanah menjadi faktor utama lambatnya penyurutan air. Meski demikian, hampir 50% rumah warga di desa Karangligar sudah mulai surut dan ribuan warga telah kembali ke rumah masing-masing. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui kondisi terkini, pemirsa, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Rudi Setiawan di Teluk Jambe Barat, Karawang, Jawa Barat. Selamat sore, Rudi. Bagaimana situasi saat ini di sana? Berapa ketinggian air? Ya, Dapi, pemirsa, selamat sore. Kami kembali informasikan untuk update terkini. Ya, Dapi, di mana untuk update terkini ya saya dapat data terbaru dari BPBD Kabupaten Karawang, Jawa Barat, di mana masih ada banjir, yang itu diantaranya masih ada 8 kecamatan atau sekitar 20 desa lagi, di mana ada beberapa desa yang memang cukup mengalami airnya cukup masih tinggi, di mana ketinggian air bervariasi, yaitu mulai 1 meter hingga bahkan 1 meter lebih. Ya, ini salah satu di lokasi saya ini berada di Dusun Pengasinan, Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat. Ini lokasi yang paling terparah. Dapat saya tunjukkan untuk lokasi kondisi terkini. Saya kebetulan sekarang bersama dengan pihak RT setempat dan ada petugas Pol Airut dari Polres Karawang. Ini sedang melakukan operasi mengecek ketinggian air, di mana air saat ini sedang beberapa lokasi ada yang mengalami surut. Dan ini kalau tadi saya pagi dan siang ini melihat kondisi air di sini cukup tinggi. Namun kalau saya melihat di sini sudah agak mulai berkurang sedikit. Artinya di sini kalau tadi melihat di sini dari garis-garis bekas banjir ini kurang lebih ada sekitar 20 cm yang mengalami kondisi banjir. Ya, ini tapi kondisi terkini merupakan ini daerah yang paling terendah atau kultur tanahnya memang cukup rendah sekali,
di mana untuk daerah ini air masih cukup tinggi. Begitu juga dari akses jalan yang menuju ke lokasi di ini juga masih cukup luas. Ada beberapa data yang memang untuk di dusun Kampek maupun dusun Pengasinan ini masih ada sekitar kurang lebih hampir 500 rumah lagi yang masih terdampak banjir. Dan kemudian juga masih warga juga masih banyak yang mengungsi, di mana memang kalau di sini rumah-rumah warga ini sudah ditinggalkan sejak 10 hari lalu. Ini banjir yang hampir sudah 1 pekan lebih memasuki hari ke-10. Ini merupakan pada hari Senin sore, di mana ini pantauan arus air, debit air Sungai Citarum juga sudah mulai surut, tidak meluap lagi maupun Sungai Cibeet. Dan kalau kita melihat untuk debit air sendiri, beberapa titik di lokasi yang di seberang sana, semuanya sudah banyak yang mulai surut dan bahkan banyak warga juga yang sudah pada pulang kembali ke rumahnya. Begitu juga untuk di beberapa kecamatan juga banyak yang sudah hampir 60%, bahkan 65% itu sudah kembali ke rumahnya masing-masing mereka dan sudah membersihkan perabotan-perabotannya, dan begitu juga banyak yang sudah tidak mengungsi lagi. Namun dari 8 desa ini ada beberapa yang masih mengungsi, ada sekitar yang tersebar di beberapa titik. Ya, tapi itu untuk sementara ini yang dapat kami informasikan dari Desa Kalangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, di mana ini kondisinya terkini pada hari Senin jam 14.00 kurang, maksud saya jam 14.00 lebih ya. Jadi demikian. Baik, terima kasih Rudi Setiawan melaporkan langsung dari Teluk Jambe, Karawang, Jawa Barat. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Sementara itu pemirsa, gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,5 yang mengguncang Pacitan terasa hingga ke wilayah Surabaya, Jawa Timur. Ratusan karyawan di gedung berlantai 21 panik dan mengevakuasi diri keluar gedung. Ratusan karyawan di gedung AMG Tower di Jalan Dukuh Mananggal, Surabaya berusaha menyelamatkan diri keluar gedung usai guncangan gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,5 Selasa siang. Para karyawan mengevakuasi diri dari tangga darurat dan menunggu di luar gedung karena khawatir adanya gempa susulan. Terasa banget, tadi itu sekitar sekarang sudah jam 8.57, sekitar jam setengah 9-an lah, di lantai 16. Berapa lama tadi, Mbak? Kenapa? Berapa lama tadi terasanya? 10 detik lah. Lama juga ya? Kan lah rasanya. Mbak melihat apa yang bergetar? Temen di sekeliling saya goyang. Goyang gitu kan. Terus saya itu lagi pakai earphone, lagi dengerin lagu. Jadi kan hening, jadi kerasa kayak goyang gitu. Saya pikir saya pusing, ternyata. Para pekerja kembali ke dalam gedung setelah pihak pengelola memastikan kondisi fisik dalam gedung dinyatakan aman dan tidak ada kerusakan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan.